Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur siang hari ini Engkau kumpulkan kami di ruangan ini. Kami percaya tidak ada yang sia-sia ketika kami berada di ruangan ini. Engkau akan mengubah paradigma kami, Engkau akan menyembuhkan luka batin kami, Engkau akan memperlengkapi kami dengan kuasa firman. Hari ini ajari setiap kami patahkan setiap yang mengganggu. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus ambil alih. Terangi mata hati kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Saya bahagia karena agak banyak. Usahakan setiap kali ibadah selalu banyak. Ya. Iya. Harus ada satu orang yang berkorban untuk menjemput, ya. Ya dong. Nggak apa-apa ya. Memang ya ada yang manja itu ya butuh perhatian, nggak apa-apa. Artinya kan kita sudah melayani jiwa-jiwa yang manja-manja. Oke. Yohanes 20, 19 sampai 23. Yohanes 20, 19 sampai 23. Hari ini saya sebetulnya baru dikasih judulnya tadi pagi ya. Malam hari kan saya pimpin Zoom di KKS, tapi belum dapat judul. Tapi hari ini pagi tadi setelah bangun tidur saya dikasih judul Bad Moodku Mempengaruhi Kinerjaku. Bad mood, ya, suasana hati yang buruk itu mempengaruhi kinerjaku juga jadi buruk. Yuk, Tuhan kasih judul seperti ini, mari kita belajar sungguh-sungguh supaya kita mengalami progres ya. Yohanes 20, 19 sampai 23, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya baca ayat 19, Bapak Ibu baca ayat yang genap ya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini kondisi murid-murid ketika ketakutan karena habis mengalami satu peristiwa di mana gurunya dianiaya, disalib, dan mati, dan mereka kehilangan guru. Ada satu perasaan yang menakutkan, yang mencemaskan. Sehingga mereka menutup pintunya rapat-rapat, takut kalau nanti orang-orang Yahudi juga akan memperlakukan murid-muridnya sama. Ya, mereka sangat ketakutan. Ketakutan ini adalah kondisi hati atau mood, ya, moodnya lagi bad, lagi jelek, ketakutan, kecemasan, gitu ya. Tiba-tiba Yesus hadir dan yang dia katakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Dan itu diucapkan 2 kali. Karena suasananya benar-benar mencekam dan menakutkan buat mereka. Ya, ini tangkap dulu cerita ini. Nah, terus Yesus itu menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Menghembus itu gimana?
ditiup, Roh Kudus ambil alih. Ini yang mau saya sampaikan ya. Ada begitu banyak kondisi atau suasana di dalam kantor, ruangan, atau di rumahmu, atau di mana saja ketika engkau berada di satu tempat, suasananya tuh nggak enak. Mencekam, membuat engkau takut. Itu sesungguhnya dimensi di alam roh ada sesuatu yang mencekam. Dan itu pekerjaan roh-roh jahat. Ya. Nah, prolognya ini tolong ditangkap dulu. Sampai nanti di tengah perjalanan pelajaran ini, Bapak Ibu menangkap sesuatu pelajaran yang itu bisa mengubah atmosfer di dalam kantor, di dalam ruangan kerja. Saya waktu itu belum ngeh dengan ini loh. Ini apa hubungannya dengan ayat 23? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kenapa Tuhan Yesus tiba-tiba ngomong kayak gitu toh? Benar nggak? Apa hubungannya? Ketakutan, kemudian tiba-tiba Tuhan mau meninggalkan mereka, Tuhan itu ngomong kayak gitu. Kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Kalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kondisi ketika murid-murid melihat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, itu membuat mereka luka. Ya, kenapa mereka jahat sekali kepada guruku? Luka tak? Luka di dalam hati itu membuat yang namanya roh-roh jahat itu berada di sekeliling kita. Membuat apa? Kita jadi kehilangan damai sejahtera. Makanya yang terjadi adalah ketakutan. Kalau Bapak Ibu punya karunia penglihatan, ini saya ngomong seperti ini jadi gampang. Ini lihat ya. Waktu saya mulai marah dengan seseorang, saya kehilangan damai sejahtera. Sebetulnya yang kerja waktu itu siapa? Roh-roh jahat. Waktu saya marah, tidak bisa mengampuni, tidak bisa memaafkan, saya membenci, saya jengkel, saya marah. Maka atmosfer sekelilingnya yang mengambil alih siapa? Roh-roh jahat. Waktu roh-roh jahat itu mengambil alih atmosfer, maka suasananya menjadi menakutkan, mencekam, galau, khawatir, rasanya nggak enak banget. Karena apa? Diambil alih oleh roh-roh jahat. Maka Yesus berkata, maka di situ ditulis Tuhan Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Ditiup, meniupkan Roh Kudus. Waktu Roh Kudus ditiupkan di dalam ruangan itu, maka Roh Kudus yang mengambil alih di tempat itu, sehingga mulai ada damai sejahtera. Sampai di sini paham ya? Waktu di dalam ruangan kerja, mulai ada seseorang yang membawa emosi yang negatif. Misalnya kayak gini, memimpinmu, pemimpinnya Bapak Ibu semuanya, konflik di rumah, ya, dengan suaminya, dengan istrinya. Otomatis dia membawa bad mood dong, emosi negatif. Dan itu dibawa di kantor. Nah, itu spirit roh jahat itu sudah ada di dalam kantor juga gitu. Nah, bad mood ini transfer ke orang-orang. Itu apa ya namanya transfer itu mempengaruhi sekelilingnya. Makanya kalau pemimpinmu marah-marah dari rumah, dia bawa ke kantor, seluruh ruangan itu jadi mencekam suasananya. Betul nggak? Betul kan? Karena itu menular. Bad mood itu menular. Ya. Dan dampaknya luar biasa. Dampaknya nanti apa? Akan mengakibatkan sepanjang hari itu mood karyawan juga tidak bagus. Ya nggak? Kalau kita hari ini belajar bagaimana saya mengubah
atmosfer yang tidak enak itu menjadi enak. Caranya begitu. Waktu ada pemimpin yang marah-marah, atau kita sendiri mulai marah-marah dari rumah ini, udah bawa ini jengkelan dan marah. Begitu duduk di kantor, ya kan? Ini masih gedem-gedem, ini masih geram gitu kan ya. Lakukan seperti yang Yesus lakukan. Damai sejahtera atasku. Yang kalau yang marah engkau, kita ya. Damai sejahtera atasku, damai sejahtera atasku, damai sejahtera atasku. Kalau yang marah-marah pemimpinmu ya, damai sejahtera atasmu, Pak Bos. Damai sejahtera atasmu, Bu Bos. Tapi ya enggak usah kelihatan. Nanti kamu dicetak. Gue lagi ngomong. Ya kan, dari tempat yang tersembunyi misalnya ngumpet dulu. Damai sejahtera. Apakah itu bisa? Sangat bisa. Lakukan saja. Dan setelah itu apa? Hembusi Roh Kudus. Menghembusi Roh Kudus. Lakukan seperti yang Yesus lakukan. Roh Kudus. Roh Kudus. Ambil alih. Roh Kudus. Ambil alih. Lawang nih, dukun-dukun aja kalian percaya cara kerjanya. Ya enggak? Betul enggak? Ini Tuhan Yesus mengerjakan sama loh. Dukun itu kan mencontek. Di sini paham kan? Ya, praktek ya. Lu anak Tuhan katanya membawa damai sejahtera. Anak Tuhan katanya membawa terang. Anak Tuhan katanya membawa sukacita, suasana yang berbeda. Ya, lakukan. Ya, lakukan. Nah, pasal 21 ini kondisinya bad mood-nya itu belum hilang. Jadi bad mood-nya Petrus itu, nah kalau yang pasal 21 itu yang diceritakan Petrus, karena Petrus itu kan pemimpin dari murid-murid Tuhan, maksudnya termasuk yang dituakan. Ya. Nah, kalau di pasal 21 ini Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Tiberias. Saya bacakan di ayat 3 ya. Ayat 3. Yohanes 21 ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Ini masih bad mood ya. Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Petrus masih membawa emosi negatif. Oleh karena gurunya diperlakukan seperti itu dan dia juga kehilangan gurunya. Dan dia pernah mengkhianati Tuhan Yesus 3 kali. Satu emosi yang ya negatif. Dia mengalami yang namanya intimidasi dari roh-roh jahat. Dia diingatkan kesalahannya. Nah, Petrus tidak segera menyelesaikan emosi negatifnya tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika engkau mengalami yang namanya emosi negatif, segera selesaikan. Jangan lebih dari 1 jam. Ya, ketika engkau mulai merasa emosional, merasa yang namanya damai sejahteramu hilang, jangan lebih dari 1 jam. Segera lakukan sesuatu yang tadi seperti yang Yesus kerjakan. Damai sejahtera atasku. Oke ya. Terus Roh Kudus ambil alih hidupku. Roh Kudus ambil alih ruangan ini. Gitu ya. Petrus tidak mengerjakannya. Dan dia harusnya dia mengembalakan jiwa-jiwa domba-domba, tetapi balik kepada pekerjaannya yang lama. Aku mau cari ikan. Karena dia pemimpin, dia mempengaruhi anak buahnya. Hati-hati, ketika engkau sudah menjadi pemimpin, engkau membawa emosi negatif, membawa bad mood, maka anak buahmu juga akan terbawa dalam bad mood tersebut. Nah, engkau mengerjakan sesuatu dengan bad mood, dengan emosi negatif, maka hasilnya kosong. Tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, di ayat 3 tadi dibilang bahwa mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, perhatikan, orang yang bad mood, orang yang bawa emosi negatif,
Ya, ketakutan, kecemasan, gosip, fitnah, iri itu bad mood, itu emosi negatif. Ya, Eh, apa yang dia ucapkan tuh hal-hal yang negatif, kemarahan, kemudian dia ngerasani orang, dia komplain kayak gitu tuh berarti sudah termasuk yang namanya bad mood. Ya. Orang yang membawa bad mood atau emosi negatif, kelakuannya akan aneh. Kelakuannya aneh. Petrus ini coba dibaca di ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, ya. Jadi waktu itu kan mereka mengambil ikan itu nggak dapat-dapat. Terus tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada mereka, ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Anehnya di mana? Aneh kan? Loh, kalau mau nangkap ikan ya memang bajunya dilepas, kaosnya dilepas biar nggak basah gitu kan ya. Begitu dia ngelihat itu Tuhan, bajunya dipakai nyemplung. Aneh kan? Perhatikan, orang-orang yang membawa emosi negatif, bad mood, kelakuannya aneh. Omongannya mencela-mencela. Ora iso di esok tempe, esok tempe sore deli. Mencela-mencela, ora iso dicekel. Aneh kelakuannya. Orang yang membawa emosi negatif itu kondisinya seperti itu. Ngapain sih kita belajar hari ini seperti itu? Saya dapat orderan untuk bicara tentang hati. Ya, emosi negatif itu adalah bicara tentang hati. Oke? Jadi hati-hati kalau engkau sudah dipakai oleh Tuhan, diangkat Tuhan menjadi pemimpin, pastikan bahwa engkau tidak mempengaruhi yang buruk, tidak membawa bad mood yang buruk, tidak membawa emosi yang negatif kepada ruanganmu, sehingga anak buahmu akan mengalami emosi yang negatif sama. Ya, nah kondisi bad mood itu sebetulnya atau emosi negatif itu dipengaruhi oleh kekuatan supernatural. Ya, uh, waktu Yesus ngomong damai sejahtera, itu supernatural. Maka tiba-tiba mereka mengalami damai sejahtera. Nah, sebetulnya apa yang membuat mereka itu cemas, takut? Roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu tidak kelihatan, tapi ada. Tapi ada. Waktu engkau merasakan sesuatu perasaan yang tidak menyenangkan, galau, cemas, takut, itu sebetulnya roh-roh jahat itu sedang teriak-teriak. Teriak-teriak ya. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7 coba dibuka. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. Ada yang bisa membacakan? Sudah ketemu? Coba dibacakan. Satu orang membacakan. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. 8. 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Emosi negatif itu adalah pekerjaan roh-roh jahat. Oke. Dia sedang mengaum-ngaum. Memang engkau tidak melihat roh-roh jahat itu, tapi dampaknya tiba-tiba perasaanmu jadi galau, perasaanmu jadi marah, emosi, bad mood. Lawanlah mereka dengan imanmu.
Seperti tadi, ucapkan damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera, gitu kan? Roh Kudus ambil alih. Ya, jadi kenapa orang itu menjadi suasana hatinya itu menjadi bad mood? Ya, yang pertama itu adalah karena satu adalah khawatir, ya, khawatir yang seperti yang tadi dibacakan di Yohanes 20, karena khawatir jangan-jangan nanti orang-orang Yahudi juga membunuh kita, murid-muridnya Yesus, sama seperti guru kita dibunuh. Khawatir, takut, cemas, itu membuat yang namanya emosi negatif. Ya, nah emosi negatif itu sebetulnya adalah pekerjaan roh-roh jahat. Saya mau kasih contoh begini. Tadi ya di awal, saya konflik nih dengan suami. Kemudian saya pergi bekerja, gitu kan. Saya sudah membawa emosi negatif, bad mood. Nah, terus tiba-tiba kita ngobrol nih. Terus jadi banyak roro jahatnya. Terus gosip mah. Jelek-jelekin orang. Oh iya memang itu pancen jangan tenang no. Kayak gitu loh. Ya itu kalian pasti Bapak Ibu sudah fasih ya. Kalau saya karena nggak biasa gosip, jadinya isinya kayak gitu. Pancen no. Iya, oh kayak gitu. Jadi tambah banyak roro jahatnya. Dimulai dari saya yang membawa emosi negatif. Dimulai dari saya yang mulai marah, khawatir, takut. Ya, jadi hati-hati, jangan membawa spirit itu. Amsal yang kedua adalah yang tadi pertama ya. Kenapa? Apa yang mempengaruhi suasana hati kita ini menjadi memiliki emosi yang negatif atau bad mood? Ya, yang pertama adalah khawatir. Yang kedua adalah semangat yang patah. Semangat yang patah, duka cita. Jadi sudah hopeless ya, nggak punya pengharapan, patah semangat. Ya. Itu ada di Amsal 17 ayat 22. Ada yang bisa bacakan? Amsal 17 ayat 22. Silakan. Amsal 17:22. Ada yang membacakan. Amsal 17 ayat 22. Tapi yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan Tuhan. Ya, jadi semangatnya patah. Ada duka cita yang mendalam. Yang ketiga adalah karena tertekan dan gelisah, ya. Tertekan dan gelisah. Ini tiga hal ini mempengaruhi nanti yang namanya kinerjamu ketika engkau membawa emosi negatif itu terus-menerus di dalam pekerjaan kita ya, akan membuat kita menjadi sangat tidak produktif. Yang ketiga, tadi apa yang menyebabkan orang membawa emosi negatif adalah tertekan dan gelisah. Mazmur 42 ayat 5 dan 6 saya bacakan ya. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat 6, Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi kondisi hatimu yang tertekan dan gelisah itu membuat engkau memiliki yang namanya bad mood. Sekarang, apa yang harus dilakukan waktu kita mengalami emosi negatif tersebut? Segera usir, ya. Dan jangan biarkan emosi negatif itu berlama-lama. Kalau enggak, nanti tiba-tiba kinerjamu itu merosot. Kalau engkau pemimpin, itu berdampak pada seluruh pekerjaan dari suatu instansi. Merosot semuanya. Ya, jadi waktu engkau memiliki emosi negatif, bad mood, atau orang bilang itu moody ya, mood-moodan itu orang itu mood-moodan. Orang yang mood-moodan itu wah parah. Dia akan tidak mengalami yang namanya
pekerjaan yang bagus ya. Pekerjaannya merosot. Pakailah mulutmu untuk memperkatakan firman. Jadi bad mood itu adalah suasana hati dari neraka. Itu adalah ada di 2 Timotius 3 ya. Efek atau dampak dari hari-hari yang jahat, masa yang sukar itu mencetak manusia menjadi egois, mementingkan dirinya sendiri. Nah, sekarang mari saya ajari untuk mengubah atmosfer yang bad mood mungkin di lingkungan kantor, di lingkungan rumah, mungkin engkau berantem dengan istrimu, dengan suamimu, bagaimana mengubah atmosfer itu yang tidak bagus itu menjadi berubah gitu ya. Undang sukacita. Yang pertama, undang sukacita pakai mulut kita. Amsal 17 ayat 22. Yang pertama, undang sukacita dengan memakai mulut kita. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi hati yang gembira itu obat yang manjur. Engkau mesti memperkatakan, Tuhan penuhi aku dengan sukacitamu. Aku mengundang sukacitamu hadir di dalam rumahku. Aku mengundang sukacitamu hadir di dalam tubuhku, dalam jiwaku. Aku mengundang sukacita hadir di dalam temanku yang lagi bad mood. Aku mengundang sukacita masuk dan memenuhi hati suamiku yang lagi uring-uringan. Sukacita, sukacita, damai sejahtera hadir untuk suamiku, untuk istriku. Pakai mulutmu untuk mengundang sukacita dan damai sejahtera. Ya, ada ayatnya yang dibilang begini. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan hasilnya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Waktu saya mengomong sukacita, damai sejahtera, sukacita, damai sejahtera atas keluargaku, atas rumahku, atas lingkungan kerjaku, aku mengatakannya, maka aku akan memakan buahnya. Ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam keluarga, di dalam lingkungan kerja. Ya, jadi yang nomor 1 adalah undang sukacita itu. Dan itu satu-satunya cara. Enggak ada nomor 2. Satu-satunya cara cuma begitu. Saya akan buktikan di Mazmur 37. Mazmur 37 ini sebetulnya ayat yang setiap hari saya berikan kepada, kalau saya lagi ngajar di rehab ya. Mazmur 37. Ayat 3, saya akan bacakan dari ayat 3. Ya, Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jadi seringkali kita ini bad mood karena lihat orang fasik. Ya, ini orang kerjanya lelet-lelet ya, tapi minta gajiannya tetap, kalau waktunya orang sibuk kerja menghilangkan gitu kan ya, jadi bad mood. Ini dibilang ini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi bumi, akan mewarisi negeri. Ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu.
Waktu engkau memanggil sukacita, damai sejahtera, sukacita, damai sejahtera, maka tiba-tiba engkau mengalami yang namanya progres di dalam pekerjaan. Karena engkau memakai emosi positif. Good mood. Ya. Emosi yang positif, emosi yang baik. Itu mempengaruhi yang namanya kinerja kita. Tapi kalau engkau terus-terusan marah, emosional, terus-menerus ketakutan, kecemasan, engkau membawa yang namanya atmosfer yang jelek. Dan itu mempengaruhi kinerjamu. Firman Tuhan di Mazmur 36 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Engkau pengen promosi, yes, gembira saja, gembira. Pakai emosi yang positif, yang baik. Gembira aja, sukacita aja. Engkau pengen yang namanya mengalami progres di dalam pekerjaanmu. Wah, pekerjaannya jadi makin keren gitu. Bergembira saja. Waktu engkau izinkan hatimu mulai marah, pahit, justru malah akan terus. Saya punya kesaksian. Beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar sebulan yang lalu ya, ada anak rohani saya itu berkata gini, saya lagi bad mood. Kenapa? Saya dipindah dari posisi yang basah kepada posisi yang kering. Kok bisa sih? Dia mulai marah. Untungnya dia WA saya. Kalau enggak, dia WA saya. Dan saya cuma ngomong gini, kamu kan belum tahu. Tuhan itu sudah ngomong, berkat buat anak-anak Tuhan itu semakin naik, bukan turun. Bukan naik turun. Tuhan akan memerintahkan berkat itu turun ke atasmu, itu firman. Apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya. Bukankah Tuhan ngomong seperti itu? Lah kamu mau dipindah kemana di tempat yang kering kalau Tuhan sudah memerintahkan berkat, maka firman itu tetap akan terjadi. Kemarin dia ngomong, thank you ya, Bu. Saya dipercayakan, ternyata saya dipindah di tempat sini, saya dipercayakan lebih besar lagi dengan dana MM. Artinya apa? Jangan marah dengan kondisi yang tiba-tiba berubah di dalam kehidupan. Jangan lama-lama membawa yang namanya bad mood. Waktu engkau tidak segera selesaikan, maka iblis akan ambil alih dan membuat kondisi keadaanmu merosot. Hatimu adalah diberesin. Damai sejahtera, sukacita, damai sejahtera, sukacita. Hiduplah di dalam ketetapan Tuhan. 3 kabel. Damai sejahtera, sukacita, hidup di dalam kebenaran, hukum-hukum Tuhan. Itu membuat engkau aman. Meskipun engkau ditaruh di tempat yang kering. Meskipun engkau dibawa di tempat orang-orang fasik. Tetapi ketika engkau terus bergembiralah di dalam Tuhan. Bergembira, terus sukacita. Jagai atmosfer itu. Maka Tuhan firman-Nya jadi. Tuhan akan memberikan apa yang menjadi keinginan hatimu. Apa inginnya promosi? Apa inginnya aku segera nikah? Apa inginnya aku segera dapat sesuatu yang lebih besar lagi supaya aku bisa jadi berkat? Apa keinginanmu? Bergembiralah. Jangan bawa emosi negatif. Jangan bawa gosip-gosip. Jangan bawa fitnah-fitnah. Jangan bawa emosi negatif. Maka progres terjadi dalam hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Kita tutup dengan doa. Ada doa khusus, silakan. Bu Dr. Erlina berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Bapak, kami semua ditempatkan di
rumah sakit jiwa tidak ada yang bertulang-tulang. Kau sudah merencanakan itu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk mempercayainya dan ajari kami untuk mempraktekkannya, Tuhan. Sehingga damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran firman Tuhan itu tinggal tetap di dalam kehidupan kami boleh menjadi dampak yang baik buat rumah sakit jiwa ini. Berkati Tuhan, manajemen, direktur kami, struktural, kemudian juga dokter-dokter, seluruh karyawan yang ada di rumah sakit jiwa terkenal untuk ini. Sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran firman Tuhan itu kiranya ada di tempat ini. Tuhan hadir di tempat kami. Kami, anak-anakku ini buat kami boleh bangkit dan menjadi terang. Terang Tuhan itu akan jadi atas rumah sakit. Amin. Buat rumah sakit jiwa ini menjadi berkat, saluran untuk memberikan kesembuhan, saluran untuk memberikan damai sejahtera, saluran untuk memberikan sukacita kepada pasien-pasien yang ada di depan. Juga curahkan berkat-Mu Tuhan untuk semua pegawai maupun pasien ini supaya boleh mengalami kehadiran. Terima kasih Bapak, kami serahkan rumah sakit ini ke dalam kasih-Mu. Kami percaya bahwa rumah sakit ini adalah milik-Mu dan Engkau hadir dengan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap amin. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you buat teman-teman yang ikut Zoom. Pelajaran hari ini juga memberkati keluarga ya. Damai sejahtera, sukacita, dan nikmati setiap berkat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Ana. Ya, terima kasih Bu Ana. Terima kasih God bless semuanya.